Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Dan mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam tak lupa kita aturkan pada uswah kita kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di besok yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Al-Hikmah TV Sempor ya, yang kami banggakan. Insya Allah ketemu dengan saya kembali ya, dan insya Allah kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita terkait dengan jalur langit yang menentukan nasib kita. Kemarin kita sudah bahas terkait jalur langit ya, dan ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan. Setelah kita sadar bahwa kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekurangannya, dengan penuh kelemahannya, dan sudah sepantasnya kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik ya. Maka setelah sadar, maka yang pertama kemarin kita perhatikan iman kita. Iman kita ya, sehingga melahirkan iman yang tidak ada ragu lagi. Iman yang betul-betul mantap tanpa keraguan. Yang kedua ya, kita akan masuki yang kedua, yaitu amal soleh sebagai buah dari iman itu sendiri. Bapak, Ibu, pemirsa Al-Hikmah TV ya, tidak bisa orang yang mengatakan bahwa dirinya telah iman kepada Allah Ta'ala ya, tanpa dibarengi dengan amal-amal soleh mereka. Kenapa? Karena cermin dari iman dalam hatinya akan diaplikasikan dengan amal-amal di perbuatannya. Maka ya, poin yang kedua dari jalur langit ini ya, perhatikan amal soleh kita, perhatikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, rahimakumullah ya. Dan banyak ayat yang menyebutkan terkait dengan keimanan dan dibarengi dengan amal soleh. Salah satunya di surat Al-Bayyinah ya, ayat ke-7 misalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya, dan beramal soleh ya, mereka itulah orang-orang yang khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik orang ya. Amal ini bukan hanya fokus kepada amalan-amalan yang sifatnya hubungan kita kepada Allah SWT, seperti mana sholat, puasa misalnya, haji, sedekah, dan yang lainnya. Tetapi juga amalan-amalan kita ya, yang terkait dengan orang lain. Contohnya misalnya, senyum saja kepada saudara kita ya adalah sedekah. Bahkan orang-orang yang sudah berumah tangga, seorang istri yang taat kepada suaminya, itu Masya Allah bisa menjadi jaminan surga baginya. Berbicara baik kepada orang lain, itu juga bisa menjadi amalan-amalan kita. Maka perhatikan amal-amal kita. Dan kalau toh kita punya target-target pribadi misalnya satu hari kita harus tilawah 1 juz misalnya. Ada lagi zikirnya, misalnya istighfar 1000 kali misalnya. Ataupun dengan amalan-amalan yang lainnya, maka itu bagus. Tapi alangkah bagusnya lagi ya, amalan-amalan itu bisa kita
kita resapi betul-betul, kita dalami betul-betul, ya bisa istighfar misalnya, betul-betul saat kita mengucapkan istighfar maka sampai ke dalam hati kita, astagfirullahaladzim, dengan mengingat dosa-dosa kita. Atau bertasbih misalnya, subhanallah, bahwa kita sadar betul Allah lah yang maha suci dan kita tidak ada apa-apanya. Kita itu kotor. Maka saat kita bertasbih subhanallah misalnya, betul-betul kita sadar bahwa Allah lah yang maha suci dan kita tidak lepas dari dosa. Alhamdulillah misalnya, alhamdulillahirabbil alamin. Sambil membayangkan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Atau bahkan saat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita sadar bahwa diri kita ini ya tidak pantas mendapatkan pujian. Kenapa? Karena pujian itu haknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang suka dipuji misalnya, maka beristighfarlah. Sesungguhnya pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah ya. Bukan berarti kita menjaga ketaatan kepada Allah Ta'ala ya, memperhatikan amal soleh kita ya. Bukan berarti kita meremehkan amal-amal yang kecil. Bahkan bisa jadi dari amal-amal yang kecil kita lakukan itu ya, karena ikhlas ya, itu besok di yaumul qiyamah akan menyelamatkan kita. Sebuah kisah misalnya, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kisah ini ya. Ada seorang yang dia ahli ibadah tadinya. Suatu ketika dia terjerumus dengan zina ya, dengan perempuannya selama 7 hari. Akhirnya ia bertaubat kepada Allah Ta'ala dan dia berhijrah, pergi dari kampungnya. Sampai suatu ketika ya dia tetap menjaga ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Ya. Akhirnya dia datang sampai sebuah tempat di mana di situ ada orang-orang berkumpul. Dan di situ ada seorang dermawan yang senantiasa setiap hari membagikan roti sejumlah orang yang ada di situ. Dan akhirnya dia pun kebagian roti itu. Dalam kondisi yang lapar, ada orang yang ngasih roti ya. Dan ternyata ya, ada orang yang datang dan meminta jatah rotinya. Kenapa aku tidak mendapatkan roti yang seperti mana biasa aku dapatkan setiap harinya? Nah, ini orang yang sedang bertaubat ini ya, ternyata menyadari bahwa roti ini bukanlah haknya dia. Sehingga dia berikanlah kepada orang tersebut ya. Dan dia ya, dengan ikhlas memberikan itu ya, walaupun kondisinya betul-betul dalam kelaparan. Dan ternyata singkat cerita orang ini meninggal dunia ya. Amalan selama dia hidup ya, baik sebelum bermaksiat dan setelah bertaubat dia tetap dalam ketaatannya ya, ditimbang dengan dosanya selama 7 hari berzina, ternyata kalahlah amalan itu. Yang notabene begitu banyak amalan-amalan yang dia lakukan setelah bertaubat. Dan ternyata sepotong roti ya, yang dia berikan kepada orang yang memang haknya dia, yang padahal dia itu tengah membutuhkannya ya. Dan ternyata roti itu saat ditimbang pahalanya lebih besar daripada dosa zina selama 7 hari itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka bisa jadi amalan-amalan kecil kita memberikan kepada orang yang minta-minta misalnya 1.000 rupiah, 2.000 rupiah kepada pengamen kita beri misalnya. Ada datang lagi orang yang minta lagi, kita kasih 2.000 rupiah ya. Dan saya yakin 2.000 rupiah yang kita keluarkan itu ikhlas. Dan bahkan bagi kita 2.000 rupiah mungkin bukan apa-apa, tidak ada nilainya bagi kita. Dan saat kita keluarkan itu dengan ikhlas, bisa jadi amalan itu yang kita nilai kecil, bahkan kadang kita tidak pernah ingat, ya, itu akan menyelamatkan diri kita. Bapak rahimahumullah. Ada juga sahabat Sa'ban, di mana beliau rumahnya jauh sekali dari Masjidin Nabawi. Kalau dalam kisahnya ya,
Saat beliau misalnya datang ke masjid untuk sholat zuhur ya, dan dia kembali lagi ke rumahnya, maka dia tidak akan kebagian sholat asar untuk berjamaah di Masjid Nabawi. Karena saking jauhnya. Akhirnya ya, Sa'ban ini yang biasa setiap hari dia berjamaah dengan Rasulullah SAW ya. Singkat cerita, Sa'ban ini menyesal di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya, istrinya ya, melihat suaminya ya, mengatakan yang pertama, kenapa tidak jauh lagi? Ini penyesalan Sa'ban ya, di akhir hayatnya. Yang kedua, kenapa tidak yang baru? Yang ketiga apa? Kenapa tidak semuanya? Tapi rahimakumullah ya, setelah Rasulullah datang ke rumahnya Sa'ban, setelah meninggalnya Sa'ban ya, bertanyalah Rasulullah kepada istrinya. Dan istri menceritakan bahwa suaminya di akhir hayatnya, dia mengatakan hal tersebut. Dan ternyata apa? Yang pertama penyesalan Sa'ban, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa? Rumah dia dengan masjid ya, perjalanan dia dengan Masjidin Nabawi yang begitu jauh ya, dan ditampakkan di akhir hayatnya pahalanya yang luar biasa, Sa'ban menyesal. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Itu yang penyesalan pertama seorang sahabat. Yang kedua ya, kenapa bukan yang baru? Diceritakan, dikisahkan bahwa suatu ketika ya Sa'ban itu mendapati orang di tepi jalan ya, kedinginan. Dan dia memakai dua lapis baju. Akhirnya dia berikanlah yang lama kepada orang tersebut. Dan ditampakkanlah di akhir hayatnya pahala memberikan baju ya yang bekas itu kepada orang tersebut. Dan dia pun menyesal, kenapa tidak yang baru? Nah, ini sama kadang dengan kita ya. Kalau ada baksos misalnya ya, maka yang kita kasih pakaian-pakaian bekas kita. Nah, bisa jadi besok ya kita mendapatkan pahala, ditampakkan pahala kita misal. Kenapa tidak yang baru? Penyesalan Sa'ban yang ketiga adalah ya, kenapa tidak semuanya? Ternyata Sa'ban pernah membagikan sepotong roti kepada orang yang kelaparan. Dia punya sepotong roti ya, satu roti ya, dan dia berikan sepotong untuk orang tersebut. Dan pahalanya ternyata luar biasa. Dan beliau menyesal, kenapa tidak semua. Begitulah amal di dunia ini. Bahkan orang-orang yang menjaga saja seperti sahabat Rasul SAW di akhir hayatnya menyesal. Bahkan orang-orang yang di dalam kubur ya, mereka ya orang-orang yang kafir, dia pun akan menyesal ingin dikembalikan ke dunia. Hanya untuk bersedekah. Bapak, Ibu, rahimakumullah ya. Maka mari sama-sama mengingatkan saya sendiri ya, jagalah amal-amal kita. Baik itu dengan amal-amal unggulan kita misalnya. Ada yang dengan puasa sunnahnya, ada yang dengan sedekahnya, ada yang dengan zikirnya, ada yang dengan tilawatil Qur'annya. Maka jagalah itu ya, kalau bisa tingkatkan kembali ya, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Tapi rahimakumullah, mungkin itu jalur langit yang kedua ya. Kita jaga ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, insya Allah Allah akan tolong kita. Bahkan ada orang-orang yang memang dia menjaga amalan dengan Allah Ta'ala ya. Dia akan bisa melihat saat dia amalannya mulai turun ya, maka kadang berefek dengan kehidupannya. Baik itu dengan rizkinya atau bahkan dengan kesehariannya yang kadang jadi kacau karena tidak konsisten dengan amalannya. Tapi rahimakumullah, mungkin itu saja hari ini ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Mudah-mudahan bisa mengingatkan saya sendiri dan bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Akhiru kalam, usikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله